Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, SPMM. Yang saya hormati Bupati Kepulauan Meranti, Bapak Haji Adil SH, Bupati Padang Lawas, Bapak Ali Sultan Harahap, Bupati Langkat, Bapak Terbit Ancana Perangin Angin SE, Bupati Palalawan Bapak Haji Zukri Misran, Kepala BPMA Bapak Teguh Muhammad Faisal, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Pak Rudi Satwiko, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagun Sumatera Bagian Utara Bapak Riki Rahmat Firdaus, para pejabat daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota di wilayah Sumatera bagian utara, dan para undangan yang hadir baik online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmatnya, kesempatan dan lindungannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan Northern Sumatra Forum tahun 2021 yang digelar oleh SKK Migas dan K3S wilayah Sumatera Bagian Utara, yang merupakan pre-event dari kegiatan 2021 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas. Untuk membuka sambutan saya, izinkan saya mengawalnya dengan sebuah pantun. Pak Subur menggelar hajatan. Menu utamanya sop ikan dan sop ikan batam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan. Semoga nikmat kita semakin ditambah. Amin. Tema acara kali ini adalah sinergi komunikasi industri hulu migas sama pemangku kepentingan menuju target produksi minyak 1 juta barel oil per hari dan gas 12 billion cubic feet per hari tahun 2030. Kami harapkan dengan terselenggaranya acara ini ke depan, sinergisitas antara industri hulu migas dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah yang sudah terjalin baik dapat semakin meningkat, sehingga dapat memiliki kesamaan arah gerak dalam memberikan kontribusi yang maksimal untuk terciptanya multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, dalam upaya untuk membangun dan membawa Indonesia menjadi negara maju, pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional. Persentase kontribusi minyak dan gas terhadap jumlah energi yang dibutuhkan memang akan menurun dari 63% di tahun 2020 menjadi 44% di tahun 2050. Sebagai substitusinya akan muncul energi baru dan terbaru. Namun secara volume kebutuhan minyak dan gas ini justru akan meningkat, di mana konsumsi minyak di tahun 2050 diperkirakan meningkat sebesar 139% dari saat ini yang sebesar 1,6 juta barel oil per hari menjadi 3,97 juta barel oil per hari. Sedangkan untuk konsumsi gas diperkirakan akan meningkat lebih besar lagi, di mana konsumsi gas saat ini yang sekitar 6.000 mm kubik feet per hari diperkirakan meningkat menjadi 26.112 mm kubik feet per hari di tahun 2050. Atau meningkat sekitar 298%. Di samping untuk memenuhi kebutuhan sektor energi, sesungguhnya
Migas juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan feedstock atau umpan bagi pembangunan sektor industri kita, khususnya industri petrokimia. Selain itu, produksi gas juga semakin dominan ke depan dikarenakan gas adalah energi transisi menuju penggunaan energi baru dan terbarukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, industri hulu migas Indonesia telah berkomitmen mengejar target produksi 1 juta barel per hari minyak dan 12 billion cubic feet per hari gas, atau setara dengan 3,2 juta barel setara minyak per hari pada tahun 2030. Hal ini kita lakukan agar kebutuhan energi yang dibutuhkan bangsa tadi dapat semaksimal mungkin dipenuhi. Saja ini menjadi sebuah tugas atau tantangan yang berat bagi hulu migas Indonesia di tengah-tengah penurunan produksi yang terus berlangsung sejak lebih dari 20 tahun. Visi ini sesungguhnya didasari atas potensi bahwa Indonesia memiliki 128 cekungan migas dengan yang sudah diproduksi baru sebanyak 20 cekungan. Dan terdapat 27 cekungan yang sudah ada temuan namun belum berproduksi. Dan masih terdapat 68 cekungan yang belum dibuktikan keberadaan hidrokarbonnya. Hal ini menunjukkan potensi masih cukup besar. Namun perlu disadari, industri migas adalah industri yang membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, risiko yang tinggi, dan persaingan antar negara untuk menarik investor ini yang tinggi juga. Era kompetisi industri hulu migas secara global diperkirakan akan semakin ketat. Portofolio proyek hulu migas tidak hanya akan ditandingkan dengan proyek hulu migas antar negara, namun juga dengan proyek dari energi lain seperti energi baru terbarukan. Untuk itu dibutuhkan dukungan akan daya saing lokal yang lebih kompetitif, termasuk di dalamnya adalah peran seluruh unsur pimpinan daerah, Bapak Gubernur, Pak Bupati, dan segenap unsur pimpinan daerah, tokoh masyarakat, dan adat, serta pemangku kepentingan lainnya, dan tentu saja masyarakat itu sendiri. Karena di Sumatera bagian utara terdapat beberapa WK migas yang memiliki peran yang strategis bagi industri hulu migas dan juga bagi kepentingan nasional. Salah satu contohnya adalah WK Rokan yang menjadi salah satu kontributor minyak nasional terbesar, serta dari wilayah offshore Kepulauan Natuna memiliki arti penting bagi eksistensi dan kedaulatan NKRI di wilayah yang rawan konflik geopolitik. Wilayah Natuna memiliki potensi migas yang luar biasa besarnya, khususnya gas. SKK Migas terus mendorong K3S di wilayah Natuna untuk menggencarkan eksplorasi guna menemukan cadangan migas yang baru dan mendorong transformasi dari sumber daya ke cadangan menjadi produksi agar menciptakan multiplier effect bagi daerah, kontribusi dalam penambahan produksi migas nasional, serta tidak kalah pentingnya adalah penegasan kedaulatan Indonesia di wilayah ini. Bapak Ibu serta para hadirin yang berbahagia, peran strategis industri hulu migas dapat kita lihat bahwa di tengah menurunnya kinerja perekonomian dan pemerintah membutuhkan biaya yang besar untuk penanggulangan wabah COVID-19 pada tahun 2020, serta sektor hulu migas mampu menyumbang penerimaan negara bukan pajak sebesar 121,8 triliun dari total PNBP sebesar 343,8 triliun rupiah. Artinya kontribusi PNBP dari sektor hulu migas sebesar 35,4%. Dan di tahun 2021 diperkirakan sektor hulu migas akan kembali memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara, di mana sampai dengan 31 Oktober 2021 penerimaan negara dari hulu migas sudah mencapai 10,93 miliar US dollar atau sebesar 157 triliun atau sebesar 105% dari target APBN. Dan diperkirakan
insya Allah di akhir tahun 2021 penerimaan negara dari hulu migas akan mencapai sekitar 12 billion US dollar lebih atau sebesar 170 triliun lebih. Peran strategis hulu migas tidak hanya dalam pemenuhan energi dan penerimaan negara, tapi juga sebagai modal pembangunan nasional. Salah satu implementasinya adalah kontribusi hulu migas dalam mendukung kapasitas industri nasional. Sektor hulu migas tercatat memiliki capaian TKDN atau kandungan dalam negeri relatif lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sektor lainnya. Saat ini capaian TNI TKDN hulu migas mencapai 58% atau dalam cost basis, artinya dari pembelanjaan barang dan jasa di sektor hulu migas yang hingga 31 Oktober 2021 yang sebesar 2,6 billion US dollar, maka sekitar 1,36 billion US dollar atau 19,6 triliun rupiah berputar di dalam negeri dalam rangka menggerakkan industri barang dan jasa nasional yang menyerap tenaga kerja berbagai daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika pemerintah dan sektor migas mendorong perusahaan hulu migas berinvestasi, maka dampaknya adalah kebutuhan barang jasa akan meningkat. Untuk mencapai 1 juta barel oil per hari dan 12 billion cubic feet per hari tersebut, kami perkirakan industri hulu migas dapat menarik investasi total 187 billion US dollar dengan total gross revenue sebesar 371 billion US dollar dengan proyeksi pendapatan negara sebesar 131 billion US dollar atau sebesar 1.896 triliun. Besarnya multiplier efek dari terlaksananya visi ini tidak hanya dari proyeksi pendapatan negara, namun juga dari investasi dan uang yang beredar, yang tentunya dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan upaya pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga industri migas yang dulu banyak dipersepsikan sebagai sunset industry, ini telah menjelma sebagai sunrise industry. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhir kata atas nama SKK Migas dan Industri Hulu Migas Nasional, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam acara ini dan atas segala dukungan selama ini kepada industri migas, serta apresiasi dan penghargaan setingginya kepada Bapak Gubernur di wilayah Sumatera Bagian Utara, baik Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau yang selalu mensupport secara aktif kemudahan dan kelancaran kegiatan operasi perusahaan migas di daerah. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan ridho atas segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Saya akhiri sambutan ini dan sebuah pantun pula, mudah-mudahan berkenan. Ikan sepat di dalam terpal, terpal diikat dengan tali. Berikan semangat yang maksimal untuk bersama-sama sinergi. Pohon nilap patah di tengah, patah diambil buah yang jatuh. Mohon maaf, cilap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.